improvisasi. Memang sebuah cara bermain musik yang menurut saya sangat menyenangkan, dan banyak orang yang merindukan, mengharapkan bisa bermain improvisasi secara pasif. Nah, di dalam pembahasan ini yang akan kita bicarakan adalah bagaimana kita memunculkan gagasan dan imajinasi dalam improvisasi dalam beriringan musik yang sedang berjalan. Nah, di sini pun syarat dengan latihan-latihan yang di dalamnya bisa memberikan pemahaman yang sangat banyak mengenai bagaimana penggunaan skala, penggunaan chord, gaya ataupun style, teknik dan sebagainya. Ini sengaja menggunakan satu buah chord saja, chord tunggal, yaitu menggunakan G mayor. Jenis iramanya dasarnya adalah musik country. Kemudian dibubuhi dengan skill ataupun karakter lain yang diciptakan, dimunculkan dari skala yang berbeda. Skala yang digunakan adalah G mayor, kemudian G7 atau skala G7 skala mixolydian, kemudian skala G minor, kemudian skala G mayor bus, skala G minor bus, kemudian skala pentatonik, G minor, pentatonik mayor, kemudian skala G pirigian dominan, bisa digabung dengan G pirigian, atau skala C minor harmonik atau C minor natural. Dari beberapa skala tersebut itu dicombine, digabung, sehingga kita dituntut harus bisa menerapkannya dalam kondisi tertentu, sehingga skala-skala tersebut menjadi menyatu seolah merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisah-pisah. Kemudian satu hal yang dalam komposisi musik yang harus kita perhatikan, yaitu komposisi musik. Sebuah komposisi musik itu diibaratkan sebuah perjalanan wisata. Ketika kita naik mobil wisata, dan dari tempat ke tempat kita akan dikejutkan oleh beberapa sajian ataupun penampilan ataupun sesuatu dari tempat satu ke tempat yang lain. Sehingga ketika kita berkeliling menggunakan mobil wisata tersebut, kita akan selalu menyenangkan karena dikejutkan oleh berbagai apa yang kita lihat dari tempat ke tempat itu. Begitu pula dalam musik. Artinya ketika kita menyusun komposisi, maka dalam setiap paket-paket komposisi, subkomposisi itu terdiri dari beragam skill, kejutan-kejutan yang bisa membuat pendengar itu tidak bosan mendengarnya, malah menyenangkan, senang, tertarik terus sampai akhir lagu. Kemudian mengenai teknik yang digunakan, ini ada teknik-teknik yang pada umumnya teknik yang biasa digunakan dalam musik country, musik jazz, musik blues, musik pop dan sebagainya, musik klasik termasuk. Dengan digabung menjadi satu. Seperti ini misalkan. Ini adalah gaya karakter musik country. Digabung dengan skill blues.
Kembali ke tadi gaya-gaya pop ataupun gaya-gaya klasik ke mayor. Jadi antara mayor kemudian minor, kemudian skala yang itu dipadukan. Kemudian ada pirigian dominan, gaya pirigian. Kemudian ada as minor melodik. Dan masih banyak lagi. Dan ini merupakan menurut saya ini merupakan satu tuntutan bagi seorang musisi. Artinya bahwa kita tidak mengkhususkan pada jenis musik tertentu, tapi setidaknya kita bisa memahami, mempelajari, dan melatih berbagai genre musik ataupun jenis musik sehingga kita menjadi kaya. Dan pada saatnya kita membuat komposisi, membuat karya, maka di laci-laci otak kita banyak sekali yang bisa ditumpahkan ke dalam karya kita. Nah, ini dalam hal ini maka pembahasan ini termasuk video yang akan diperlihatkan ini merupakan satu bentuk edukasi atau pembelajaran yang bisa disikapi, yang bisa dipahami dan dianalisis, sehingga benar-benar kita tahu apa yang harus dipelajari oleh seorang musisi, mulai mempelajari chord, mempelajari skala, kemudian karakter dari jenis-jenis musik yang beragam, kemudian masalah budaya dan sebagainya, semua menjadi satu sehingga kita akan menjadi kaya dengan kreasi, dan kekayaan ini tentu saja dipersembahkan untuk para pendengar. Artinya karena tiada lain yang kita pelajari, tujuan kita mempelajari musik ini tidak lain untuk memberikan pelayanan ataupun suguhan-suguhan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika musik itu bermanfaat dirasakannya, maka hati kita akan menjadi senang. Nah, barangkali ini sebagai penjelasan awal, sebagai pengantar untuk video edukasi yang berjudul ini Country Jazz Blues, dan tidak lupa di dalamnya juga ada sentuhan-sentuhan etnik lainnya yang menambah kekayaan dari komposisi tersebut. Dan sekilas untuk teknik yang dimainkan ini banyak sekali caranya. Bisa menggunakan bending, bisa menggunakan cara seperti ini untuk mengisi kekosongan melodi, sehingga melodi itu terasa benar, beatnya kena. Kita menunggu seperti ini. Ini ada yang ditekan, ada yang dimatiin. Jadi setiap kita akan memetik, kita tekan dulu menggunakan jari jempol ini. Dan ini masih banyak lagi. Dan ini mudah-mudahan kalau saya sebut ini nanti akan dibuat satu video pembelajaran yang isinya tentang bagaimana mengolah ataupun melatih komposisi country jazz blues ini sehingga Anda bisa menguasainya dan Anda bisa melatihnya, memahaminya sampai menguasainya. Dan ini sangat efektif karena awal dari jazz itu juga salah satunya dari antara gabungan antara country dengan blues muncul ragtime. Nah, ragtime ini benar-benar sangat perlu dipelajari karena di dalamnya syarat juga dengan ritmik, sinkop ataupun gaya-gaya karakter-karakter dari musik untuk segala musik sebenarnya, khususnya untuk musik jazz. Sehingga ini wajib dipelajari oleh setiap musisi pemula. Nah, mari kita saksikan, mari kita simak penyajian ini.
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda. Thank you.